Halo Updaters, kali ini saya akan membahas 5 berita terpopuler pekan ini. Apa saja? Sebelum itu jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial kita. Saya Aulia Rahmawati. Inilah 5 berita terpopuler pekan ini. Berita pertama, Dirjen Kemenag jadi tersangka kasus ekspor minyak goreng. Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang menjadi tersangka kasus ekspor yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. Salah satu tersangka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnuwardana. Penetapan para tersangka ini diumumkan langsung oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam konferensi pers Selasa 19 April tahun 2022. Burhanuddin mengatakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Wisnu diduga menerbitkan izin ekspor kepada sejumlah perusahaan produsen kelapa sawit secara melawan hukum. Perbuatannya ini mengakibatkan minyak goreng langka di Indonesia dan membuat harganya mahal. Sementara 3 tersangka lainnya berasal dari pihak swasta. Mereka adalah Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group berinisial SMA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia (MPT), dan General Manager PT Musimas berinisial PT. Burhanuddin mengatakan penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan keempat orang itu menjadi tersangka. Sebanyak 19 saksi telah diperiksa, beserta 596 dokumen dan surat terkait lainnya, serta keterangan dari ahli. Para tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam penerbitan izin ekspor. Kedua, dikeluarkannya izin ekspor pada eksportir yang harusnya ditolak izin karena tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendefinisikan harga tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri, tidak mendistribusikan minyak goreng ke dalam negeri sebagaimana kewajiban dalam DPO, yaitu 20% dari total ekspor. Berita kedua, bawa batu, heboh kawanan bermotor serang pembeli bensin di Ciberem, Sukabumi. Publik Sukabumi dibuat heboh dengan beredarnya video diduga penyerangan kawanan bermotor terhadap warga yang sedang mengisi bensin sepeda motor. Peristiwa ini terjadi di sebuah SPBU Mini di Jalan Sarasa, Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi, Ahad petang 17 April tahun 2022. AP 20 tahun, petugas SPBU yang saat itu bertugas mengatakan dugaan penyerangan tersebut terjadi saat waktu berbuka puasa. Ketika itu, AP yang baru selesai menunaikan sholat maghrib atau sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, melayani 3 laki-laki yang datang dengan 1 sepeda motor untuk membeli bensin sebanyak Rp5.000. AP menyebut usai melemparkan batu, kawanan bermotor itu langsung kabur, sementara motor milik pembeli bensin rusak. Tak lama, penduduk sekitar mulai berdatangan dan bertanya kepada warga atau pembeli bensin yang dilempar batu tersebut. Kata AP, warga yang membeli bensin mengaku tak mengetahui alasan kawanan bermotor tersebut menyerang mereka. Setelah selesai mengisi bensin, ketiga orang ini pun pergi. Berita ketiga, gasak Rp52 juta, mantan pegawai SPBU rampok di Tipar, Sukabumi. Seorang pemuda berinisial YF, 23 tahun, ditangkap Satreskrim Polres Sukabumi Kota karena diduga merampok sebuah stasiun pengisian bensin umum atau SPBU yang berada di Jalan Tipar Gede, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Tersangka merupakan mantan pegawai yang pernah bekerja di SPBU tersebut hingga 2017 lalu. Jainal mengatakan kejadian pencurian itu terjadi pada Sabtu 9 April tahun 2022 lalu, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari. Menurutnya, modus tersangka berniat melakukan aksi kriminal ini bermula karena kebutuhan ekonomi. Dari hasil penggambaran tersebut, tersangka berhasil memetakan lokasi kantor SPBU tempat dia beraksi.
Pada hari kejadian, dia kemudian masuk dengan santai lewat pintu utama. Di bawah ancaman senjata tajam, petugas SPBU lalu diminta tersangka untuk diarahkan ke tempat penyimpanan uang tanpa mengeluarkan suara, hanya melalui aba-aba hingga menyuruh pembukaan brankas tempat penyimpanan uang. Petugas tersebut lantas diminta untuk menetap di ruangan dan tersangka sempat memastikan keadaan di lokasi. Setelah dirasa aman, tersangka kemudian mematikan lampu dan meninggalkan kantor SPBU itu lewat pagar belakang. Dalam kurun waktu hampir 10 hari, tersangka kemudian berhasil ditangkap petugas di Kampung Genteng, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, tepatnya pada Senin 18 April tahun 2022 lalu. Berita keempat, viral, pria hadang ambulans bawa pasien di Cikembar, Sukabumi. Viral, video penghadangan mobil ambulans yang dilakukan oleh seorang pria berseragam PNS Polri beredar di media sosial dan menghebohkan warga Sukabumi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi di Jalan Pelabuhan 2, Kampung Bojong, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu 20 April tahun 2022 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui video tersebut bersumber dari story WhatsApp sopir ambulans dari Jampang berinisial ID dengan caption "Gogoda". Dalam video berdurasi 30 detik itu, memperlihatkan bahwa peristiwa bermula saat pria itu hendak mengeluarkan mobilnya dari salah satu minimarket di jalan tersebut, sambil menggebrak bagian kap depan kendaraan yang dikabarkan membawa pasien bayi dari RSUD Jampang Kulon untuk dirujuk ke RSUD R. Samsudin SH Kota Sukabumi. Sambil marah-marah, pria itu juga menggerakkan tangannya mengarah ke sopir ambulans yang masih duduk di kursi kemudi. Setelah emosinya terluapkan dan melihat ke dalam kursi penumpang ambulans, tak lama kemudian pria tersebut kembali ke mobilnya. Oknum PNS Polri yang menghadang ambulans di Jalan Pelabuhan 2, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, sudah meminta maaf kepada semua pihak, terutama kepada sopir ambulans dan pasien. Kendati demikian, sanksi menanti pria tersebut. Berita kelima, 3 tahun pergerakan tanah di Nyelindung, Sukabumi, penyintas dambakan hunian tetap. Korban bencana pergerakan tanah asal Kampung Gunung Batu, Desa Kretaang Sana, Kecamatan Nyelindung, Kabupaten Sukabumi mulai resah. Sudah 3 tahun mereka hidup di hunian sementara atau huntara di Kampung Ciboregah, Desa Kretaang Sana sejak bencana ini terjadi pada April tahun 2019. Keresahan itu muncul karena para penyintas bencana pergerakan tanah ini belum memiliki kepastian kapan relokasi ke hunian tetap atau huntap yang lebih aman dan nyaman. Padahal pemerintah telah menjanjikan relokasi tersebut. Setelah para penyintas menghuni huntara selama kurang lebih 2 tahun sejak bencana terjadi, Eman mengatakan warga yang menempati huntara beberapa mengaku kesulitan mencari nafkah. Menurut Eman, ada 109 kepala keluarga yang menjadi korban pergerakan tanah di 3 tahun lalu, di mana 74 kepala keluarga menghuni huntara. Sekretaris BPBD Kabupaten Sukabumi, Anita Mulyani, mengatakan pembangunan huntap masih terkendala karena COVID-19. Sebenarnya, lahan untuk huntap sudah tersedia 5 hektar yang diperoleh dari PT Pasir Salam yang penyerahannya langsung diterima pemerintah Kabupaten Sukabumi di Pendopo, Sukabumi. Diketahui pergerakan tanah ini pun mengakibatkan ruas jalan Sukabumi-Sagaranten di kampung setempat anjlok dan mengancam lahan persawahan. Demikian 5 berita terpopuler pekan ini yang telah dirangkum tim redaksi SukabumiUpdate.com. Terus ikuti SukabumiUpdate.com dan dapatkan berita terbaru dari kami. Sebelum itu jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial kita di Instagram, Facebook, YouTube, Dailymotion, TikTok, dan Snack Video. Saya Aulia Rahmawati, sampai jumpa di 5 berita terpopuler pekan berikutnya.